Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku mau membandingkan dan menjelaskan tentang media penebal gambar yang digunakan untuk menebal gambar krayon. Nah, di sini aku udah siapin 5 media. Jadi di sini aku udah siapin 5 media, nanti akan aku jelasin mengenai hasil yang akan dihasilkan dari si masing-masing pensilnya. Dan juga nanti akan aku kasih tahu kelebihan dan kekurangannya dari sisi aku. Nah, banyak banget nih dari kalian yang setiap aku upload video tuh selalu nanya, "Kak, itu tebelinnya pakai apa sih? Pensil yang warna hitam itu untuk nebelin gambar itu pakai apa sih?" Nah, nanti akan aku jelasin juga aku selalu pakai apa dan merek apa. Nanti akan aku jelasin juga kenapa aku suka, karena aku suka hasilnya. Hasil seperti apa nanti akan dijelaskan. Nah, dengan adanya aku pakai 2 merek tertentu aja dibandingkan ketiga lainnya, atau di luar sana kan masih banyak merek lagi. Nah, bukan berarti di luar sana atau ketiga ini juga jelek, tapi itu karena aku lebih suka aja, aku lebih nyaman dan lebih suka hasil 2 merek tertentu. Nah, nanti kalian bisa lihat apa sih yang aku suka dan selalu aku gunakan. Dan juga banyak banget dari kalian yang lainnya tuh aku lihat kalian pakai gitu loh. Nah, itu balik lagi ke kalian sih, suka hasilnya seperti apa. Jadi bukan berarti jelek, tapi tergantung kalian pengennya hasil yang seperti apa. Oke, jadi yang pertama adalah pensil batang kayu yang 8B. Di sini aku pakai merek Faber-Castell. Nah, di sini juga udah aku kasih warnanya dengan warna yang sama supaya nanti untuk membandingkan lebih mudah. Di sini karena aku nggak bikin gambar duluan, jadi aku langsung gambar aja di atasnya supaya seperti penebal gambar ya. Menurut aku pensil 8B ini dia karena pensil batang kayu ya, jadi dia lebih kokoh, jadi itu ya gak gampang patah. Walaupun kalian serut sampai selancip ini, pas kalian tebelin, kalau misalnya kalian pakai tenaga itu gak gampang patah, jadi dia akan stay kayak gini, tetap lancip. Nah, karena dia lancip seperti ini tuh jadinya untuk detailing untuk area-area yang kecil tuh gampang, jadi enak untuk area-area yang kecil. Jadi kalian bisa lebih detail kalau misalnya tebelin pakai pensil 8B ini. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasilnya itu lebih hitam dibanding pensil 2B. Jadi dia perbedaannya apa sih Kak kalau misalnya aku mau pakai 8B dan 2B? Nah, 8B itu lebih tebal, lebih hitam, jadi hasilnya itu pun akan lebih nyata. Nah, tapi hitam yang dikeluarin itu dia akan ada mengkilap-mengkilapnya gitu. Karena dia pensil, jadi dia kayak keluarin efek dari silver pensil hitamnya itu. Jadi kalau kalian lihat, ini dia kayak kalau di kamera sih kelihatan hitam bagus. Cuman di aslinya itu ada mengkilap-mengkilapnya sedikit. Jadi kalau kalian coba pakai pensil, terus kalian warnain pakai pensil. Nah, ini kan hitam, tapi hitamnya agak-agak mengkilap kan. Di sini kelihatan agak-agak mengkilap. Nah, hasil dari penebal gambar 8B juga seperti itu. Jadi hasilnya hitam, tapi ada efek mengkilap-mengkilapnya. Dan arah hitamnya itu arah hitam ke silver, seperti itu. Oke, selanjutnya ke pensil warna. Nah, di sini pensil warnanya juga aku pakai dari merek Faber-Castell. Menurut aku seperti pensil 8B juga, pensil warna itu punya yang tekstur yang kokoh. Dan jadi kalau misalnya diserut sampai lancip pun dia nggak akan patah-patah kalau kita kasih tekanan. Nah, jadi menurut aku untuk detailing juga enak banget area yang kecil. Jadi untuk pensil warna, pensil 8B, untuk kayak bagian yang kecil-kecil itu enak banget. Nah, perbedaan dengan pensil 8B itu adalah di warnanya.
Jadi warna dari pensil warna ini, karena warna pensil warna adalah hitam, jadi warna yang dikeluarkan adalah hitam. Kalau misalnya pensil 8B kan hitam ke silver gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya pensil warna bener-bener warna pigmen warna hitam yang dikeluarkan. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, jadi dia bener-bener hitam warnanya, pigmen warna hitam. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat pensil 8B ini, dia silver-silver seperti itu hitamnya. Nah, tapi pensil warna ini mengeluarkan efek yang sama. Jadi pensil warna ini akan mengeluarkan efek-efek mengkilap juga nih. Di kamera nggak begitu kelihatan, tapi aslinya akan terlihat dia mengeluarkan efek-efek mengkilap. Nah, tapi pensil warna ini mengeluarkan efek mengkilapnya nggak sebanyak dari pensil 8B. Jadi kalau misalnya kalian tebelin gambar cuman garis-garis seperti ini, nggak diwarnain bold seperti ini yang kita warnain bold dengan pensil warna, itu efek mengkilapnya nggak akan terlihat banget. Jadi itu masih aman dan masih kelihatan matte gitu hasilnya. Yang ketiga adalah pensil kaca merek dari Mitsubishi. Nah, ini pensil kaca yang selalu aku pakai di setiap gambar aku. Jadi kalau misalnya banyak kalian yang nanya, "Kak, biasa pakai apa?" Nah, aku biasa pakai pensil kaca Mitsubishi ini karena aku suka banget sama hasil yang dikeluarinnya. Oke, jadi aku contohin. Nah, kalau pensil kaca Mitsubishi ini, dia itu punya tekstur yang lebih lembut dibanding pensil warna atau pensil 8B. Jadi teksturnya itu lebih seperti krayon, bukan seperti pensil. Jadi dia punya hasilnya juga yang seperti krayon. Dia punya hasil yang matte, tapi karena dia lebih lembut, kalau misalnya kita serut dan misalnya kita pakai benar-benar ditekan, itu kadang-kadang ada patah sedikit, tapi patahnya itu nggak banyak, jadi nggak terlalu bermasalah. Nah, pensil kaca dari Mitsubishi ini dia punya tekstur yang lebih lembut dari pensil warna atau pensil 8B. Jadi teksturnya itu lebih mirip ke krayon dibanding pensil warna atau pensil 8B. Nah, dia itu karena punya tekstur yang kayak krayon, dia pun hasilnya akan mirip dengan krayon, jadi akan matte dan warnanya juga akan bold dan pigmented. Yang aku suka adalah karena hasil dari pensil kaca ini akan sama dengan tekstur dari krayonnya, jadi akan benar-benar satu tipe gitu dari pensil kacanya ini, penebalnya sama si warna dari krayonnya. Nah, karena dia punya tekstur yang lembut, jadi kalau misalnya kita serut lancip banget, terus kita tebelin itu pakai tenaga bener-bener kenceng banget, itu akan ada patah sedikit, nggak banyak. Jadi aku anjurin kalau misalnya kalian pakai pensil kaca ini, kalian pakainya dengan pelan-pelan aja. Jadi kalian nggak usah tekan banget, nggak usah mengeluarkan tenaga terlalu banyak kalau misalnya kalian pakai pensil kaca ini, karena nanti akan patah dan juga walaupun dia pelan-pelan, kita nggak keluarin tenaga banget, dia akan bold. Nah, yang aku suka adalah hasil dari pensil kaca ini. Kalau kalian bisa lihat perbedaannya, dia punya hasil yang lebih bold dan pigmented dibanding pensil warna dan pensil 8B. Jadi hasil dari pensil kaca ini, dia warna yang dikeluarin adalah benar-benar warna hitam, sehitam krayon yang warna hitam. Lalu hasilnya itu pun warnanya akan lebih keluar, jadi lebih benar-benar bold. Jadi pas kita tebelin pun gambar yang kita tebelin akan lebih terlihat jelas. Nah, kekurangannya adalah karena dia teksturnya mirip krayon, jadi kalau misalnya kita pakai terus, dia akan berkurang lebih cepat dibanding pensil warna dan pensil 8B.
Jadi kalau misalnya kalian mau menggambar atau tebelin gambar-gambar area yang kecil, kalian perlu serut si pensil kaca ini. Nah, kalau aku selalu serut dari serutan merek ini. Nah, jadi aku tarik dulu. Kalau misalnya kalian juga tanya nih, baru mau beli pensil kacanya terus tanya cara pakainya, jadi kalian bisa lihat di sini ada seperti lingkaran-lingkaran yang masuk dikit di bagian pensilnya. Nah, kalian bisa tarik si bagian talinya ini ke lubang selanjutnya. Jadi lubang yang terakhir ke lubang selanjutnya. Jadi setelah ditarik, ntar kalian buka aja sedikit seperti ini. Nah, dia langsung ada kayak terpisah dari yang lainnya. Jadi dia ada langsung kebagi, kepisah gitu. Jadi udah ada line kebagi. Nah, kalian hanya perlu tarik aja. Nah, setelah ditarik, pensil kacanya akan mulai turun. Terus aku biasa serutnya itu pakai bagian yang, ini kan ada bagian yang besar dan kecil. Kalau yang besar itu biasa aku pakai untuk krayon. Nah, bagian yang kecil aku serut aja sampai dia lancip. Nah, nanti akan selancip ini misalnya. Nah, ini oke banget untuk kalian tebelin. Nah, pas kalian tarik juga kalau misalnya di sini masih panjang, kalian nggak perlu tarik lagi, kalian pakai dulu sampai habis. Karena kalau misalnya ininya semakin panjang, nanti lebih mudah patah karena dia lebih pipih kan. Selanjutnya pensil kaca dari merek Pano. Jujur aku kaget banget pas pertama kali coba pensil kaca ini. Jadi aku itu beli merek krayon Giotto, terus aku dapat pensil kaca ini kan. Pas aku cobain aku kaget banget sama hasilnya. Selama aku lebih dari 15 tahun gambar menggunakan krayon, aku selalu pakai penebal gambar itu pensil kaca Mitsubishi. Jadi aku selalu suka banget sama hasil dari pensil kaca Mitsubishi yang bold, pigmented, terus hasilnya kayak krayon. Nah, terus aku tuh ada beberapa merek juga yang aku cobain yang mirip sama pensil kaca Mitsubishi. Jadi di toko-toko gitu banyak banget yang jual bentukannya tuh mirip seperti ini, pensil kaca tapi merek-merek lain. Nah, setiap aku cobain tuh selalu failed aja, jadi hasilnya nggak sebagus sama pensil kaca Mitsubishi. Jadi aku selalu balik lagi ke pensil kaca Mitsubishi. Nah, pas aku coba ini hasilnya itu mirip banget sama pensil kaca Mitsubishi. Nah, dia kalau misalnya lancip terus kita beri tekanan pas gambar, dia akan patahnya seperti ini, patah kecil gitu di ujung. Nah, kalian bisa lihat sendiri hasilnya itu mirip banget. Jadi warnanya itu juga hitam pigmented bold gitu yang aku suka. Dan hasilnya pun bener-bener kayak krayon matte gitu. Tapi untuk pensil kaca Pano ini dia punya tekstur yang lebih lembut dibanding pensil kaca dari Mitsubishi. Jadi untuk patah itu kemungkinannya lebih besar dibanding pensil kaca Mitsubishi. Nggak masalah besar karena kalian tinggal atur tenaga yang kalian pakai pas pakai pensil kaca ini. Dan untuk harganya jauh lebih murah dibanding pensil kaca Mitsubishi. Nah, jadi pensil kaca Pano ini menjadi pensil kaca favorit aku selain Mitsubishi. Jadi sekarang kalau aku nggak pakai Mitsubishi, aku pakai Pano. Nah, dua-duanya itu menurut aku kualitasnya itu sama, kecuali di packaging. Jadi untuk pensil kaca Pano ini akan lebih sulit pas nariknya. Jadi misalnya kalian tarik, dia pensilnya itu nggak akan langsung robek bersih seperti Mitsubishi. Kemudian pas kalian robek itu sering banget robek di tengah jalan. Jadi pas kalian robek, kadang kayak robek di tengah jalan. Jadi kalian harus cari lagi ujungnya untuk kalian tarik gitu. Tapi menurut aku itu nggak gitu masalah karena bisa dicari ujungnya di mana terus ditarik lagi aja. Nah, untuk harganya sendiri ini pun jauh lebih murah dibanding pensil kaca Mitsubishi.
Nah, teman-teman kalau misalnya udah pernah coba pensil kaca Mitsubishi dan suka dengan hasilnya, aku rekomen banget untuk kalian coba dari pensil kaca Pano ini juga. Dan untuk kalian yang misalnya mau coba pensil kaca Mitsubishi atau pensil kaca Pano, nanti semua dari alat-alat media ini, kelima-lima yang akan aku bahas, aku masukin link untuk belinya di description box. Jadi kalian bisa cobain yang mana yang kalian tertarik untuk coba jadi penebal gambar kamu. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, aku akan bahas pensil kaca dari merek Titi. Nah, untuk pensil kaca merek Titi, kalian nggak bisa beli untuk satuan, jadi kalian bisa beli pas beli set krayon atau beli set yang krayon seperti ini. Jadi dia emang ada set untuk krayon-krayon pensil kaca ini. Nah, untuk hasil dari pensil kaca Titi ini, warnanya itu dia nggak pigmented, jadi warnanya nggak bold. Warnanya itu keluarnya samar-samar aslinya. Kalau misalnya di video masih lebih pigmented dibanding aslinya, jadi aslinya itu lebih samar-samar. Nah, pensil kaca dari Titi ini dia punya tekstur yang keras seperti pensil warna dan pensil 8B. Jadi dia tuh nggak gampang patah kalau misalnya kalian serut sampai lancip. Dan dia pun juga punya hasil yang mengkilap. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat warnanya itu hitam tapi ke arah mengkilap. Jadi untuk hasil di sini pun kelihatan efek dari mengkilap si pensil kaca Titi ini. Yang aku nggak suka dari pensil kaca Titi ini, dia tuh kurang pigmented. Jadi kalau misalnya kita ngegambar, kalau kalian tadi bisa lihat, aku juga pakainya berulang kali. Jadi aku layering sampai warnanya itu benar-benar keluar. Karena untuk warna pertama itu nggak akan keluar banget. Aslinya nggak akan sekeluar itu dibandingkan kalau misalnya kalian pakai pensil kaca Mitsubishi atau pensil kaca dari Pano. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat, dia pun sekali kita swatch, kita gores, warnanya itu akan keluar banget. Jadi ini dia hasil dari kelima media penebal gambar. Kalau ditanya, aku selalu menggunakan yang mana? Aku selalu menggunakan pensil kaca Mitsubishi dan pensil kaca Pano. Yang aku suka adalah hasil dari pensil kaca ini. Cuman untuk kalian bisa lihat lagi hasil mana yang kalian suka. Karena tiap orang kan punya karakter gambar yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya kalian suka yang hasil yang pensil warna atau pensil 8B, kalian bisa banget untuk pakai. Di sini aku hanya kasih perbandingan perbedaan dari pensil-pensil penebal gambar ini. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih perbandingan dari kelima media ini seperti apa. Jadi kalian kalau misalnya mau coba tuh bisa banget, Kak, aku belum pernah coba nih pensil kaca Mitsubishi, pengen banget coba. Nah, kalian boleh banget coba supaya kalian tahu kalian lebih suka yang seperti apa, dan itu akan menambah dari karakter gambar kalian. Dan juga banyak banget yang nanya ke aku, misalnya, Kak, bisa nggak pensil kacanya itu diganti pensil warna atau pensil 8B? Itu bisa banget, semua bisa banget diganti dengan media-media lain, tapi hasil yang akan dikeluarkan itu akan berbeda aja. Nah, tergantung kalian aja punyanya yang mana dan sukanya yang mana gitu. Nah, semoga dari video ini kalian juga kalau misalnya mau cobain penebal gambar yang lain, kalian juga jadi tahu nih mau cobain yang mana yang sesuai dengan kalian suka. Sekian video dari aku. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton video selanjutnya.